Halo, perkenalkan saya Habatul Fitri Amalia, NIM 049. Pembahasan pertama kita yaitu mengenai korelasi. Di sini sudah ada tabel soalnya, yaitu terdapat nilai komposisi agregat dengan satuan kilogram dan nilai kuat tekan beton dengan satuan kilogram per sentimeter persegi. Di sini masih ada nilai X atau Y yang belum diketahui, nanti kita akan masukkan yaitu dengan X sama dengan 5, Y sama dengan 1. Yang pertama kita lakukan yaitu mengerjakan dengan metode manual. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama adalah menentukan hipotesis, yang kedua membuat tabel pembantu untuk menghitung nilai korelasi, yang ketiga menguji signifikasi R hitung dengan R tabel, yang keempat yaitu menghitung nilai determinasi R kuadrat. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis, di mana HO yaitu tidak ada hubungan antara komposisi agregat dengan kuat tekan beton, dan kemudian yang HI adalah ada hubungan antara komposisi agregat dengan kuat tekan beton. Nah, yang kedua yaitu ada tabel penolong. Di sini sudah ada nilai komposisi agregat atau XI, kemudian kuat tekan beton atau YI, kemudian XI-YI, kemudian ada XI kuadrat, dan ada YI kuadrat. Nah, di mana kita mendapatkan XI-YI yaitu dari nilai komposisi agregat dikali kuat tekan beton. Nah, diperoleh hasil ini, kemudian untuk nilai XI kuadrat kita peroleh dari 76 kuadrat, kemudian untuk YI kuadrat kita peroleh dari 191 dikuadratkan. Nah, kemudian dari tabel ini semua nanti kita jumlahkan. Setelah itu kita menghitung nilai korelasi dengan rumus R XY sama dengan N jumlah data dikali sigma XI-YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi akar dari N atau jumlah data dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI, kemudian dipangkatkan dikalikan dengan N kali sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI, kemudian dipangkatkan. Nah, kita peroleh hasilnya yaitu 0,95. Jadi, koefisien korelasi dari variabel komposisi agregat XI dan kuat tekan beton YI adalah sebesar 0,95. Artinya, korelasi antara variabel komposisi agregat XI dan kuat tekan beton YI adalah positif dan sangat erat karena nilai R mendekati positif 1. Kemudian yaitu menguji signifikasi R hitung dengan R tabel. Kita sudah mengetahui tadi nilai R hitungnya yaitu 0,95. Kemudian nantinya kita cari harga R tabel untuk taraf kesalahan N sama dengan 10 diperoleh dari tabel itu untuk nilai 5% yaitu 0,632 dan yang 1% adalah 0,765. Karena harga R hitung lebih besar dari R tabel, baik untuk kesalahan 5% maupun 1%, yaitu 0,95 lebih besar dari 0,765 dan lebih besar dari 0,632. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan sebesar 0,95 antara komposisi agregat dengan kuat tekan beton. Nah, yang terakhir yaitu menghitung nilai determinasi atau R kuadrat. Kita tadi sudah memperoleh nilai R-nya yaitu sebesar 0,95. Nah, untuk R kuadrat yaitu kita kuadratkan. Kemudian memperoleh hasil R sama dengan 0,9025. Jadi variabel komposisi agregat mampu menjelaskan variabel kuat tekan beton sebesar 90
persen, yaitu dari nilai R dikalikan 100%, dan sisanya 10% ditentukan oleh faktor lain. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galang Alifa di 033. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya tadi, Habatul. Jika Habatul tadi telah memaparkan tentang perhitungan manual dari korelasi linear sederhana atau korelasi sederhana, di sini saya akan memaparkan tentang perhitungan korelasi sederhana dengan metode aplikasi SPSS. Oke, untuk di sini ada dua variabel, yaitu komposisi agregat dan kuat tekan beton. Dengan komposisi agregat adalah variabel independen dan kuat tekan beton adalah variabel dependennya. Oke, langsung saja. Oke, untuk nilai-nilai dari komposisi agregat dan kuat tekan beton tadi saya sudah copy di Excel supaya kita memudahkan. Kita langsung saja copy nilai ini. Dan kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di aplikasi SPSS kita klik di data view ini, lalu kita langsung aja copykan atau paste di sini. Nah, ini hapus saja. Dan terdapat ini. Lalu kita masuk ke variabel view. Nah, untuk variabel view di sini kita ganti namanya. Untuk ini adalah X atau variabel independennya, dan ini Y. Nah, untuk kita kasih label yaitu komposisi agregat, dan untuk Y-nya adalah kuat tekan beton. Oke, untuk desimalnya kita namakan aja, dan untuk measure-nya kita pilih scale biar dia terskala. Oke, sudah kita cek lagi. Setelah itu kita lakukan analisa korelasi dengan cara kita klik analyze, lalu pilih correlation, lalu bivariated. Nah, untuk kedua variabelnya kita masukkan, dan jangan lupa untuk Charles Pearson dan Flex Universal Correlation. Lalu kita klik OK. Nah, di sini telah muncul untuk hasil korelasinya. Bisa kita copy dan kita akan membandingkan dengan perhitungan manualnya. Di sini untuk perhitungan manualnya ini ya. Nah, kita bisa paste. Nah, di sini untuk perhitungan manualnya didapat 0,95 di sini, dan untuk perhitungan secara SPSS-nya kita mendapatkan 0,95 juga di sini ya. Dan di sini. Nah, untuk cara bacanya kan. Nah, di sini ada komposisi agregat dengan R 0,95 dan juga kuat tekan beton 0,95. Jadi untuk hasil R dengan metode menghitung manual dan dengan aplikasi SPSS dapatkan hasil yang sama, yaitu 0,95. Sehingga kedua variabel yang kita analisa berkorelasi atau saling mempengaruhi. Nah, di sini ada korelasi antara komposisi agregat dan kuat tekan beton adalah positif karena R-nya positif juga. Dan dengan nilai R tadi kita dapat menghitung nilai determinasinya atau R kuadrat. Langsung aja dari nilai R-nya kita kuadratkan sehingga didapatkan hasil 0,9025. Jadi dapat disimpulkan seperti yang Habatul paparkan tadi, yaitu variabel komposisi agregat maupun mampu menjelaskan variabel kuat tekan beton sebesar 90% dan sisanya 10% ditentukan oleh faktor lain. A few moments later. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai regresi. Di sini soalnya masih sama dengan soal korelasi, di mana di sini terdapat nilai komposisi agregat dengan satuan kilogram, dan
nilai kuat tekan beton dengan satuan kilogram per sentimeter persegi. XY-nya masih belum diketahui, nanti kita akan masukkan X-nya yaitu 5 dan Y-nya itu 1. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, membuat tabel penolong untuk menghitung regresi. Untuk yang kedua yaitu menghitung nilai A dan B. Yang ketiga, menyusun persamaan regresi. Dan yang terakhir yaitu membuat grafik regresi. Yang pertama kita lakukan yaitu menggunakan metode manual terlebih dahulu. Nah, ini tabel penolongnya masih sama dengan yang korelasi, yaitu terdapat nilai komposisi agregat XI, kemudian ada nilai kuat tekan beton YI, kemudian XI-YI, XI kuadrat, dan YI kuadrat, dan di sini sudah ada penjumlahannya. Kemudian untuk menghitung nilai A dan B, untuk rumus nilai A itu sendiri yaitu sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikali sigma XI-YI dibagi jumlah data dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kemudian dipangkatkan 2 dan memperoleh hasil yaitu negatif 178,687. Kemudian untuk rumus B-nya yaitu N dikali sigma XI-YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan N dikali sigma XI kuadrat kemudian dikurangi sigma XI dipangkatkan 2 dan memperoleh hasil 5,178. Kemudian kita tadi sudah memperoleh nilai A dan B, kita masukkan ke dalam persamaan regresi, di mana yaitu persamaannya Y sama dengan A plus BX. Kemudian nilai A-nya dimasukkan, negatif 178,687, dan nilai B-nya dimasukkan 5,178. Kemudian dikalikan X. Kemudian kita peroleh persamaan regresi yaitu 5,178X dikurangi 178,687. Nah, berikut adalah grafik regresi. Ini garisnya yaitu semakin naik. Garis dari persamaan Y sama dengan 5,178X dikurangi 178,687. Dengan tadi nilai R kuadratnya yaitu 0,95. A few moments later. Oke, tidak bosan-bosannya kembali lagi dengan saya. Untuk yang kedua, sahabat dulu telah menjelaskan tentang perhitungan manual untuk analisa regresi linear sederhana, dan saya akan melanjutkan untuk memaparkan tentang analisa regresi linear sederhana dengan metode perhitungan dengan aplikasi SPSS. Oke, langsung aja kita lanjutkan untuk yang tadi, untuk hasil korelasi yang tadi. Untuk menganalisa regresinya, kita langsung aja masuk ke analyze. Lalu kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, untuk variabelnya kita masukkan variabel dependennya adalah kuat tekan beton, dan independennya adalah ini ya. Ini ada ini, kita hapus saja. Kita masuk seperti ini, kita masuk ke statistik, kita checklist ini ya. Di sini pastikan checklist seperti ini, dan ini adalah part and partial correlation, digunakan untuk melihat analisa yang mendekati satunya nanti ya. Kita klik continue, lalu kita masuk ke plot. Nah, di plot untuk di Y kita isi SRE-SID dan X-nya SZPRED, dan kita jangan lupa checklist untuk histogram dan normal probability plot untuk menampilkan analisa keduanya. Langsung saja kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK. Di sini telah muncul untuk perhitungan regresinya. Kita masuk ke, kita cari
di koefisien ya. Langsung saja kita bandingkan dari perhitungan manual dan lewat SPSS ini. Kita masuk ke tadi perhitungan manualnya. Oke. Di sini untuk A-nya didapatkan hasil negatif 178,687. Nah, di sini juga untuk konstannya atau konstantanya kita dapat negatif 178,687. Nah, untuk komposisi agregat, karena tadi komposisi agregat di sini ya. Nah, X, komposisi agregat itu X. Kita lihat, nah untuk komposisi agregat di sini di SPSS kita mendapatkan hasil 5,178 dan perhitungan manual juga 5,178. Oke, sehingga untuk persamaan regresinya dapat kita lihat, dapat kita masukkan untuk persamaannya, yaitu nah di sini ada Y sama dengan negatif 178,687 plus 5,178X, atau bisa kita balik, Y sama dengan 5,178X min 178,687. Ya, kita lihat tadi. Nah, ini. Dan kita juga bisa lihat untuk grafik regresi yang perhitungan manual seperti ini, dia terus naik. Coba kita lihat untuk yang dengan SPSS. Jadi kita tampilkan di sini ada ini ya, histogramnya juga. Kembali kita memunculkannya. Nah, ini untuk SPSS-nya sama ya, jadi dia terus naik, grafiknya naik. Oke, kita masuk ke sini. Oke, karena tadi kita telah selesai menjelaskan atau memaparkan tentang analisa korelasi dan regresi linear sederhana dengan metode manual dan juga dengan metode SPSS atau dengan aplikasi SPSS. Dan ternyata untuk hasilnya sama antara perhitungan manual dan dengan aplikasi SPSS. Oke, karena telah selesai, mungkin sekian dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.